Guys, kita coba guys di sini. Hasil sekali guys ternyata guys. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang air laut. Ada apa dengan air laut? Kenapa air laut itu asin? Kenapa air laut itu anjing? Kenapa air laut itu anjing? Karena terdapat garam di dalamnya. Kandungan garam-garaman utama pada air laut terdiri dari klorida yang mendominasi sebanyak 55%, kemudian diikuti oleh natrium 31%, selanjutnya sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potasium 1%, dan sisanya kurang dari 1% diisi oleh bikarbonat, bromida, asam borak, strontium, dan fluorida. Maka di praktikum kali ini kita akan mencari tahu apakah air laut itu benar-benar asin. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Untuk alat dan bahannya kita menggunakan motor karena untuk ke pantai kita harus menggunakan transportasi, tidak lagi menggunakan seperti sasute kemarin. Para praktikan sekali, kita menggunakan manual. Kita menggunakan kendaraan bermotor. Langsung saja kita ke pantai. Oke guys, langsung saja kita ke praktikum ke pantai. Langsung kita ke praktikum ke pantai. Let's go. Oke guys, kembali lagi bersama kami di channel Sinawin. Bagus sekali guys, ini sangat. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pantai guys. Untuk di praktikum kali ini kita akan mencoba apakah airnya itu asin atau tidak guys. Oke para praktikan sekalian, di sini banyak sekali orang, jadi saya agak sedikit malu. Oke para praktikan sekalian, jadi di sini sangat banyak orang, maka saya tidak begitu begijikan, karena kalau begijikan nanti akan terlihat mencolok dan memalukan. Jadi saya stay cool. Di praktikum kali ini kita akan mencoba apakah air laut itu asin. Katanya sih asin guys. Nah. Oke guys, saya akan mencoba airnya apakah asin atau tidak. Oke guys, di sini saya baru berhasil. Ini saya malu guys, jadi para praktikan sekalian, ini menunggu mbaknya datang saja karena para praktikan sekalian, mbaknya masih belum datang, jadi kita tunggu saja di sini. Oke para praktikan, kita menunggu mbak. Itu batanan ya, ini ditunggu malah nggak datang ke sini tapi. Para praktikan sekalian, ini ombaknya ditunggu malah tidak datang-datang. Tidak datang-datang ini ombaknya guys.
Kok suwe banget cow. Oke para praktikan sekalian, di sini ombaknya sudah mau mendekat. Para praktikan ini ternyata masih belum mendekat. Mungkin saya harus lebih mendekat lagi para praktikan. Oke para praktikan, saya di sini jaga imek untuk tetap supaya aku tidak mencolok. Ini para praktikan kita mencoba untuk jaga IMAX. Di sini kita menunggu datang. Ya udah guys, ini umpuknya guys. Kita coba guys di sini. Hasil sekali guys ternyata guys. Ternyata Oke guys, jadi setelah tadi saya mencoba, para praktikan sekalian, tadi saya sudah mencoba air lautnya, di mana saya sudah menciduk air laut tadi seperti busa. Kemudian maaf guys, ini saya masih asin di sini. Jadi terbukti guys, air laut itu ternyata asin. Ada kisah di mana air laut itu sebenarnya asin lantaran apa? Lantaran Nabi Ibrahim alaihissalam dulu itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta supaya dapat bermanfaat buat seluruh umat manusia. Itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan suatu batu atau apa di laut sehingga laut itu menjadi asin guys. Para praktikan maksudnya. Jadi sehingga air laut itu menjadi asin para praktikan sekalian. Jadi di praktikum kali ini kita sukses. Kemudian kita membahas pembahasan yang kedua di sini. Coba lihat kamera ke laut. Para praktikan karo saya nih. Di laut itu kan di sini anginnya itu kan praktikan sekalian. Di sini Anda melihat bahwasanya ombak itu bergerak menuju ke daratan. Padahal kita perhatikan di sini, saya rasakan di sini tidak ada angin guys. Ada angin tapi tidak sekencang pergerakan ombak ini. Kenapa ombaknya bisa selalu menuju ke daratan seperti ini? Kenapa tidak anteng seperti ember yang diam itu tenang itu tidak seperti itu? Karena apa? Ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Mungkin Anda para praktikan sekalian pernah mendengar gravitasi bulan purnama. Ketika bulan purnama itu kan pasang ombak ini sangat pasang, jadi akan lebih tinggi. Jadi ketika bulan purnama itu ombak itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan tidak purnama. Karena gravitasi pada bulan purnama itu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang tidak purnama. Jadi intinya pergerakan pada air laut ini, kenapa bisa ada ombak seperti ini? Lantaran adanya rotasi bulan. Semoga oke, kembali ke studio. Oke para praktikan sekalian, untuk praktikum kali ini kita cukupkan dan nanti pembahasannya kita ke studio. Oke, kembali ke studio. Salam belajar. Oke, para praktikan sekalian, sekarang kita sudah kembali lagi ke studio yang apa adanya ini para praktikan. Karena kita sudah kembali ke studio ini, maka kita langsung ke pembahasannya. Jadi pembahasannya adalah ternyata terbukti kita kan sudah praktikum. Saya sudah praktikum ke laut dan merasakan air laut dan ternyata adalah asin. Kemudian tadi juga dibahas juga di pantai tadi kan kenapa adanya ombak.
Kenapa bisa terjadi ombak? Jadi ombak itu terjadi lantaran adanya revolusi bulan. Anda bayangkan saja ember. Para praktikan sekarang bayangkan ember. Ketika ember dikelilingi oleh bulan, di mana bulan memberikan gaya gravitasi, maka air pada ember akan tertarik ke atas. Kemudian saat bulan bergerak, maka akan menggerakkan air yang mengakibatkan air di ember akan tumpah. Laut itu sebenarnya air tidak tenang. Karena apa? Karena bergeraknya revolusi bulan, di mana bulan itu menarik laut sehingga terjadi yang namanya pasang surut. Teman-teman sudah tahu tentunya lantaran adanya revolusi bulan, di mana bulan mengelilingi, ketika bulan mengelilingi bumi itu yang menjadikan adanya pasang surut air laut. Dan ada juga istilah ketika bulan purnama. Saat bulan purnama akan terjadi pasang. Karena apa? Karena gravitasi pada bulan purnama itu lebih besar dibandingkan bulan tidak purnama. Ketika bulan purnama, maka pas air laut akan pasang, kemudian akan menariknya akan lebih ke atas, maka otomatis turun lagi ke bawah, sehingga akan terjadi pasang. Misal di ember itu, maka tumpahnya akan lebih banyak. Kemudian saat pas bulan sabit, air laut akan surut. Karena apa? Karena gravitasi tidak begitu besar sebesar pada gravitasi saat bulan purnama. Jadi air laut itu sebenarnya ditarik oleh gravitasi sehingga menjadikan adanya ombak. Intinya laut itu tidak diam. Oke para praktikan sekalian, sekarang kita sudah mencapai akhir dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan pantau terus di channel kami, channel Sinawin. Salam belajar.